نظرنا قرآن مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعليهم وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولوالدينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم افتح قلوبنا العارفين والعلماء والأنبياء والمرسلين واجعلنا من العلماء العاملين والأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم الحمد لله رب العالمين. Babu jawazi bayani, babu jawazi bayani tahrimi tijaratis khamri. Nah, jadi takdiran adalah ini satu bab pada membicarakan boleh menjelaskan. Jadi ini berarti masalah menjual khamar di masjid. Lagu menjelaskan tentang haramnya menjual khamar. Ngana penjelasan ini masjid. Ini berarti menerangkan tentang haram menjual khamar di masjid. Lalu selain masjid ini haram. Dia dengan maknanya. Jadi artinya kanggo te menjelaskan li masjid tentang haramnya menjual khamar. Ini makna daripada bab ini. Karena banyak sih salah paham. Banyak salah paham sampai mengatakan bahwa haram menjual khamar di masjid. Lalu di tempat lain kanggu. Ngono si artian. Sebenarnya si termaksud dalam bab ini adalah bab yang menjelaskan tentang bolehnya menjelaskan haramnya khamar di masjid, atau bab yang menjelaskan bolehnya menjelaskan haramnya khamar di masjid. Masjid ini tahu menjelaskan tentang haramnya menjual khamar. Jadi bibi tahu dah haram doang menjual khamar. Cuma itu kebetulan waktu Rasulullah SAW masih hidup kan dinara man majelis taklim, salam musalla. Maka masjidlah segalanya. Ya antina sewaktu waktu masjid gunayangna untuk menjelaskan tentang haramnya jual khamar. Misalnya. Jadi bab ini dia mengatakan bahwa bab haram menjual khamar di masjid, kan lain artinya. Bab haram menjual khamar di masjid. Dalam pandang zahir ini. Para ulama lah isi mengupas tentang makna daripada bab ini adalah bab kanggo te menjelaskan tentang haramnya menjual khamar. Jadi penjelasan di masjid tentang haramnya khamar li bembe tetap haram. Haddatsana Abdani, telah bercerita kepada kami oleh Abdani. Abdanu aran sahabat. An Abi Hamzah, daripada Abi Hamzah. Anil A'masy, daripada Amas. An Muslim, daripada An Muslim. Salam. An Masrukin, daripada Masruk. An Aisyah, daripada Aisyah, qalat, dia berkata, lamma unzilatil ayatu, manakala diturunkan akan ayat. Min suratil Baqarah, daripada surat Baqarah, fir riba, yang berbicara tentang riba. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal masjid. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke masjid.
Faqara'ahunna 'alal nasi, maka ia pun membaca akan ayat riba itu di hadapan orang banyak. Di hadapan orang banyak. Thumma, kemudian harrama tijaratul khamri. Ia menjelaskan haramnya berbisnis khamar. Haram berbisnis khamar. Nah ya, mara'an si terangan berunuh. Rasulullah membaca ayat-ayat si melarang tentang riba secara bertahap sampai kepada mudarat daripada riba, sampai banyak hal berkaitan dengan masalah riba. Lalu selesai sampai si Rasulullah ayat-ayat tentang riba, maka sampaianlah si Rasulullah tentang haram berbisnis khamar. Nah, tahu penjelasan di masjid tentang haram berbisnis khamar ni. Di masjid tahu penjelasan. Kemudian para ulama berdalil dengan cara Rasulullah SAW ni bahwa kanggo membahas tentang haram berbisnis khamar, tahu bahasanya adalah di masjid. Jadi ini terlarang. Karena boleh jadi kadang-kadang umat Islam ini tahu le ajaran agama secara zahir, secara singkat. Terus sangat fanatik. Sangat fanatik. Karena sangat fanatik, maka angsal narak dengan berbicara tentang hal-hal isi haram di masjid, artinya menjelaskan tentang syaram haram di masjid, termasuk ini kanggu. Menurut paham daripada kaum muslimin semacam ini, ia sih menimbulkan keributan. Karena apa? Paham zahir atas makna daripada sebuah nas. Beberapa kali waktu sampai yang sebagai contoh, layak disebut dusun, khatib membahas tentang hadis yang mengatakan la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Dan teparan sembahyang tetangga masjid kecuali apabila sembahyang di masjid. Akhirnya kan banyak kan tetangga-tetangga masjid tu dia sembahyang di masjid. Berarti terpara di sembahyang, sampai terjadi siat. Lantaran khatib si menyampaikan apa adanya di dalam khutbah, kan dia membaca masalahnya kan. Jadi masyarakat tersinggung lagu melena terhadap khatib. Mulanya memang khutbah nu lamun terbaca tersampaian si khatib, maka selaku jamaah harus merasa dirinya lah kita tuju si khutbah. Terutama sekali si berbau kritik-kritik. Sifatnya untuk membangun, merubah. Nah, tentu adab daripada jamaah semacam ini memang kadang-kadang sengke. Apalagi dengan temperamental. Dan mana dengar, kuah kena si syaitan khatibnya ni. Janjinya doang pare. Marang terjadi di Sulawesi. Imam khatibnya langsung mati di salat maghrib. Padahal imamnya ya jadi dengan paling rapat li. Pengurus masjid mati ya. Dia paling rapat. Karena apa? Karena malah sebelum jamaah di mana paham tentang adab daripada jamaah sendiri. Sehingga apabila anda mendengarkan khutbah isi mengkritik, ya marak-marak kritik pribadinya, anda terus langsung tersinggung. Lalu mengancam khatib. Seharusnya
Para sebru, alhamdulillah aku kenal si Khatib ni. Berarti aku terperhatian. Tinggal aku ngerubah diri. Nah, ini seharusnya. Ya seharusnya. Lagu mak sebru, para tangga-tangga masjid sini sembahyang di masjid, para di sembahyang berarti sini. Khatibnya, ribut sampai terjadi siap. Karena apa? Khatib pun marah sebru, pemahamannya terhadap makna sunnah, ya sederhana. Lam si arah kalimat la sholatanu, lam linafiyil kamilah, la nafiyah al kamilah, meniadakan kesempurnaan. Ndekna la nafiyah as-sahihah, menafikan kesahihan. Karena lamun nafiyah saya kan berarti ini sah. Lamun dele masjid. Ini lamun nafiyah sahih. Lagu nafiyah kamilah. Kurang sempurna karena apa? Karena memang masih perjalanan dengan Bali sampai Masjid Pira Langkah akan menambah kesempurnaan sholat. Secara berjamaah akan menambah kesempurnaan sholat. Terus etikaf di masjid menambah kesempurnaan sholat. Banyak kelebihan sampai tepatoklah si Rasulullah SAW sembahyang berjamaah pahalanya 17 kali lipat dibanding aja sembahyang mesa-mesa. Kemudian sembahyang di masjid Malik akan menambah. Nanulah yang makna daripada hadis la nafiyah kamilah, bukan la nafiyah as-sahihah. Lagu karena masing-masing keterbatasan ilmu, ia sih menyebabkan masyarakat jadi berpecah belah. Nah, inilah yang menurut penelitian daripada para pengamat bahwa kaum muslimin akan hancur lebur dengan 4 penyebab. Salah satunya adalah kepanitikan terhadap agama tanpa dasar ilmu. Jadilah fanatik Buddha. Fanatik Buddha. Karena memang fanatik terhadap Islam itu perlu, sangat perlu. Lamun dia fanatikan dan niscaya berarti anggap enteng Islam. Lagu perlu dilengkapi dengan ilmu. Anti hendak dia pihak nalon jadi alat si dengan si anti Islam untuk menghancurkan muslimin, menyulut emosi kaum muslimin dengan meremehkan agama Islam, sineparan yang kadang-kadang tidak bermaksud dengan menyebut tentang Islam. Lagu karena sebelum umat Islam pada umumnya sangat cinta terhadap Islam, dia terdukung isi pengetahuan banyak tentang keislaman. Sehingga ia peralatnya isi dengan si anti-Islam untuk menghancur leburkan Islam. Atau menghancur leburkan dengan Islam. Jadi hancur persatuan kaum muslimin ini. Nah, adapun lamun tersertai dengan ilmu, maka apabila terjadi suatu informasi tentang hal-hal si nyerepet di dalam agama Islam, gelap tabayun, gelap cross check dulu, selesai dengan cara muzakarah, yang dengan cara musyawarah demi keutuhan kaum muslimin. Jangan sampai laun tersulut sekedik lalu kaum muslimin hancur lebur. Maka perlu Islam harusnya terlengkapi dengan pengetahuan kaum muslimin. Terutama sekali si berkaitan dengan masalah agama, sehingga kepanatikan terhadap Islam disertai si luasnya ilmu kaum muslimin. Sehingga dengan sebab luasnya ilmu kaum muslimin ini, marak sebelum apabila terjadi arah senyerepet-repet tentang Islam, ndek langsung gen menantang perang. Apabila berlangsung dengan menantang perang, maka kaum muslimin banyak mengalami kerugian-kerugian. Kembali terhadap makna daripada hadis ini adalah
Ya dalil ulama isi mengatakan kanggo tenjariang masjid sebagai tempat membahas tentang haramnya berbisnis khamar. Dan itulah yang makna daripada di sini. Kanggo menjadikan masjid sebagai tempat membahas tentang haramnya berbisnis khamar. Ante dan sampai kaum muslimin ilain doang rausin le masjid hamar ku rausin belajinan tau ngrausin sekene. Hane lamun dasar kurang ilmu kan pasti ngono. Pasti ngono. Masjidnya khusus untuk tempat dengan zikir. Ya. Babul khadmi lil masjidi. Babul khadami lil masjidi. Ini satu bab pada membicarakan masalah pengkhidmatan di masjid, berkhidmat untuk masjid, jadi merbot masjid, jadi khadam masjid. Marantan serangan dalam hadis juluan tentang dengan isi jadi tukang sapu di masjid, tiba-tiba dia itele masjid tapi itu Rasulullah ternyata meninggal. Yang dia beta kubur teh lah peke aku. Lalu lah salat di kubur. Wa qala Ibnu Abbas, telah berkata Abdullah bin Abbas tentang firman Allah, inni nazartu lakama fi batni muharrara. Sesungguhnya aku telah bernazar bagi engkau apa yang ada dalam rahimku ini adalah harar, yaitu orang yang bebas, orang bebas. Sebagian ulama tafsir mengatakan muharrar ini adalah mu'allaqan, ay mu'takan. Mu'takan ini bebas. Bebas dari apa? Daripada haid dan nifas. Berarti merupakan suatu kinayah daripada kanak mama. Anda jadi kanak-kanak mama, kemudian bebas daripada kesibukan duniawi, teruslah menghadamkan diri di masjid doang. Lis masjidi, bagi masjid yaqdamu, yang ia mengabdi kepadanya. Haddatsana Ahmad bin Waqidi, telah bercerita pada oleh Ahmad bin Al-Waqidi, qala, dia berkata, haddatsana Hamad an Sabitin, telah bercerita kepada oleh Hamad daripada Sabit, an Abi Rafi' daripada Abi Rafi', an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah, anna imra'atan, bahwa ada seorang laki-laki, atau rajulan atau perempuan, para hadis juluan, karena dia memang salah satu metode daripada Imam Bukhari banyak mengulang-ulang hadis. Au rajulan kanat takumul masjidah, adalah dia menghimpun alat pembersih di masjid, artinya menyapu masjid. Dia menyapu di masjid. Wala arahu, dan saya tidak melihat akan illa imra'atan, kecuali seorang perempuan. Pada kara hadisan Nabi SAW, maka ia menyebut akan hadis Nabi SAW, annahu shalla ala kabri, bahwasanya Nabi SAW sholat di atas kubur orang yang berkhidmat di masjid itu. Kemarin saya terangkan di dalam pengajian sejuluan. Jadi dengan sebab salatnya berarti Allah memberikan barakah bagi dengan isi mengabdikan diri berkhidmat di masjid sebagai suatu bentuk perhatian dan kepedulian Rasulullah terhadap masjid. Sehingga Allah sendiri kan memberikan posisi yang strategis bagi dengan warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya senantiasa bertaut dengan masjid. Bertaut dengan masjid ini kan boleh jadi bertaut untuk meramaikan masjid,
selalu hadir salat berjamaah di masjid, selalu hadir atas dalam segala aktivitas di masjid, atau dengannya jarang duduk masjid, lagu sangat sini perhatian dalam masjid. Apabila terjadi kerusakan, sangat sibuk untuk menyelesaikan kerusakan-kerusakan. Apabila berbicara tentang masalah takmir masjid umpama, selalu berpikir. Apabila terjadi permasalahan, selalu mencari jalan keluar. Di antara para jamaah dan pengurus masjid. Padahal sendiri jarang datang di masjid. Nano pun tetap teparanin warajulun kalbuhum alakun bil masajid. Yat tanda kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babul asiri awil gharimi yurbatu fil masjidi. Ini satu bab pada membicarakan al-asir, tawanan. Awil gharim, gharim itu adalah para pembangkang. Yurbatu fil masjid. Dia diikat di masjid. Jadi ikat di masjid. Nah, ini kan ini nina, ini mama, tawanan perang ataupun para pembangkang. Terus ini kafir, ini dia kafir, musyrik misalkan, atau ini Nasrani, ini Yahudi. Karena lewat waktu kan di depan Arab penjara, walaupun di kerajaan-kerajaan memang Arab penjara bawah tanah dengan berbagai macam pesakitan. Kemudian Rasulullah diminta penjara untuk menghukum dengan isi bersalah, baik para pembangkang atau tawanan. Maksud daripada Rasulullah adalah ingin menyelesaikan suatu masalah, suatu kasus dengan pendekatan spiritual. Masjid adalah merupakan tempat pos daripada pembentukan spiritual, pendekatan diri kepada Allah. Seandainya kafir misalnya, atau musyrikin, lalu tertahannya, terikat di masjid. Boleh jadi maksud dari masjidnya adalah halaman masjid atau memang bangunan masjid tahu dengan sholat. Padahal dia kafir, padahal musyrikin. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrubanna masjidil haram fi amihim hadan. Dengan musyrikin, ia najis, akidahnya najis. Apabila akidah najis, awaknya pun najis. Karena apabila janabah, jelas dia mau mandi junub marantan itu. Golet doang si keraras. Dia beri mandi apa. Nah iya sebabnya najasun. Namal musyriku dan najasun. Maka lagu untuk kepentingan para tawanan karena dilarang tempat lain tawanan, maka terpaksalah masjid. Tahun nanti tolok, tahun nanti ikat, tahun tertahan. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim, telah bercerita pada kami oleh Ishaq bin Ibrahim. Qala arbahana akhbarana Ruh wa Muhammad bin Ja'far. Telah bercerita pada kami oleh Ruh dan Muhammad bin Ja'far. An Syu'bah daripada Syu'bah, an Muhammad bin Zayyad daripada Muhammad bin Zayyad, an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ifritan minal jinni, sesungguhnya ada seorang ifrit dari jin. Artinya jin isi termasuk golongan ifrit. Ifrit ini adalah merupakan jin termasuk kelas tinggi, isi seringkali kemanfaatan si setan.
Sehingga harap sopok dengan ni, dengan mama senina ni sangat sini girang ngomeh. Ngomeh-ngomeh tok senina. Lagu si mama no ndek nuah balas timpalin si mama senina si ngomeh. Ara cara algang wah anggap para diosida ni. Antara beke lalu pakat beliang nemas. Beliang na dia di beliang na kalong, beliang na kelang. Muka. Puas kau mana kene? Coba sambil menari-nari si menina. Leka uli. Kau uli antara beke. Senina na tinggi tak sumur nanti. Kuburnya dalam. Masih dia beri. Dan tidak senina na sumuran tendang sedia. Terus di sumur dalam. Dia nak beli yang lain. Okay. Tahu buah hidup. Dia nak rokok doang terus si mama tu. Tahu ni dah mengomel mati ni. Terus ngonek-ngonek nyungklap supuk iprit dengan sumur tu. Oi, Marwan dengan mama pelik ganggas. Sok saya kamu ni. Aku ni iprit. 400 tahun kuliah dalam sumur ni. Gombel nak metai, di kukawan dengan rongkat dah. Dengan ni dah burung datang kuat ngomel. Ia ngomel-ngomel tu dengan ni dah di kukawan dengan rongkat. Tempelek gabayan dengan. Ini sebama. Jadi asal usulnya sebuah pertanyaan. Ngombe sikap dengan mama terhadap senina si irang ngomel. Mari kembali kepada Umar bin Khattab. Bin Khattab itu mihas senina terdo. Ya. Ini jadi diperham senina lepas rumah. Iprit. Inna ifritan minal jinni. Sesungguhnya iprit dari bangsa jin. Tafallat alayyal barihatu. Tiba-tiba muncul atasku tadi malam. Atau kalimatun atau kalimat dan seumpamanya. Liyak ta'alayya as-salata. Untuk memotong atasku akan solat. Artinya ia datang anteku molah terganggu dalam solat. Anteku jeraang solatku. Dan aku lanjutan. Penuhnya tujuan. Fa'amkanani Allahu anhu. Ternyata Allah membantu saya daripada iprit itu. Artinya dia bau diganggu aku. Karena itu tujuan adalah seolah-olah yang ganggu aku adikku telah sembahyang. Lagu dengan pertolongan Allah Ta'ala bau siku selesai sembahyangku. Dia kurumuk ya iprit nu. Fa'aratu an orbitahu ila sariyatin min sawaril masjid. Fa'aratu maka saya ingin an orbitahu untuk mengikat dia ila sariyatin kepada seorang tawanan min sawaril masjid, yaitu dari tawan-tawanan yang ditaruh di masjid hatta tusbihu, sehingga mereka itu berpagi-pagi wa tanzuru ilahi, dan mereka itu memandang kepadanya. Kullukum, semua kalian memandang kepadanya semua. Artinya mulai aku bau iprit noni getang, marang getang bembe molah pada pantui. Ning molah pada pantui yang iprit nu. Bitaruan iprit betanggi. Marang dasi gambar-gambaran anu ya. Marang betanggi terus moton apa? Jaluna sugul menurut gambaran. Padakartu kaula akhi Sulaiman, maka saya mengingat ucapan saudara saya Nabi Sulaiman mengatakan Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Wa habli, dan berikanlah bagiku mulkan, kerajaan
layam bagi yang tidak pantas li ahadin min ba'di, bagi seorang setelah saya. Laikan Nabi Sulaiman ni ia meneruskan profesi dengan toa sebagai tukang pandai besi. Minat-minat baju rantai, pegawaian. Minat-minat senjata lah, senjata tajam. Ya pegawaian miskin. Tiba-tiba terperintah Allah Ta'ala, lalu anda iman. Oh, arak dengan toak tu nu. Nina, di narak ngerumuk ia. Anta rumuk. Jarak tahu dengan Nina ni. Ya jauh. Apa sih berkendaraan lalu ketuk nak. Dia dapat ke kubing. Aku sendiri kurang. Di waktu tu memang Nabi Sulaiman berunar sikit seninan. Cuma dia disebut seiran seninan si pertama. Karena dia miskin. Nah yang dia tak ilhamin doa ni. Diilhamin Allah Ta'ala doa ni. Rabbi firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya doa Nabi Sulaiman kita ilhamin pertama kali Allah Ta'ala. Maka dengan anu ni dia tak tirakati ni doa ni. Dia 9 meter dunia lah. Tirakati ni ngubah dan tirakat. Tokoh pendem. Tokoh pendem ni artinya minat kuburan yang talat diri ni. Kadang-kadang ada si pituk jelu, ada si petang sempat jelu. Tokoh pendem. Tapi doang bacaan di dalam kubur. Rabbi firli wa habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Iya doang bacaan di narak lain selama petang dah sempat jelu. Lama cukup dan dah sempat jelu. Wirid di dalam kubur no. Ini jangan mardan mati wah. Bawa kos cuma dia tahu tutup muka doang. Lebih naang selempuang. Ngumbi tanda bergerak, ngumbi usengan, ngumbi tanda dia mangan nginem, ngumbi tanda menek di dalam dalam. Berarti mangan nginem di luar, naik menek di luar, sembahyang pun di luar. Kalau sembahyangkan pada julu, bisa menghormati waktu kenuh cara. Lalu baca doa. Ngumbi tahu arah waktu. Kan lamunan pokok mendem no, pokoknya apa pengalaman dengan si dalam kubur. Ya bawa sini kita. Nah, tu itulah tahunnya timbul keyakinan dengan ni untuk meyakini hakikat diri dan hakikat Allah Ta'ala. Tu tahunnya bawa sini wujudan man arafa nafsu pakat arafa rabahunu. Dan itulah tarekat. Dengan si meling wiridannya untuk kedikdayaan dunia, kekayaan dunia, ya baca doa Nabi Sulaiman. Nah, dia menuhata ilhamin doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Tebenglah ya spray belek. Marah saya ceritaan. Belek. Ngumberan ukun belek. Bau taek 500 kuda perang antong prajurit. Penunggangi. 500 kan. 600 kuda perang. Bega. Kalau hampir setengah hektaran lah dalam 500. Tahu no, kadang-kadang lebih setengah hektar. Beli nano. Ya tebeng Nabi Sulaiman. Dipecat enak mengelirkan. Perjalanan isi tertempuh si para penunggang jalan sampai sebulan. Nabi Sulaiman dengan gunakan spraynya bau tempuh dalam jangka waktu sejelu. Ya, terus ada beda dengan roakno. Santunin si Nabi Sulaiman. Sugih Nabi Sulaiman. Lagu kekayaan ndek untuk keluarga. Keluarga dan jak sis kena duit seninan Nabi Sulaiman. Ya doang wah si sengui ni ana. Ialah mau isi jari tukang pandai besi. Ya jadi senguna. Jadi Nabi Sulaiman dia hidup mewah walaupun jadi raja. Yang merarik sekena duitnya nina si resmikan 300 senina Nabi Sulaiman. Maka si perombok sebanyak 700 lah termasuk gundi. Untuk memuliakan dengan nina. Untuk memuliakan dengan nina. Coba harap demo nina ni. Berbolu-bolu di darah-darah pada berkumpul. Tenano terus.
minas pandok. Berikan hak kami, para kaum perempuan. Jangan batasi kaum laki-laki untuk beristri satu saja. Kami juga berhak. Kami juga berhak. Kenapa diberikan hanya satu laki-laki satu orang saja dibatasi satu istrinya? Kami juga berhak. Karena jumlah kami semakin bertambah. Kalau jumlah kami semakin bertambah, semakin berombak jumlahnya. Berarti mau bagian juluan mati. Bahkan jangan batasi sampai 4 laki-laki itu punya istri. Lebih daripada 4 harus. Karena jumlah kami banyak. Ini baru di Indonesia, di mana tempat lain. Ya pada demo, spanduk aja keliling ketuk-ketik. Ibu-ibu lah. Saya doa daripada Nabi Sulaiman. Beliau baca isi sahabat isi kedatangan si Iprit. Dia baca. Mula kena bau ya Iprit dia kena getang marang getang bembe anu mula tepanto ni. Babul irtisali idza aslama. Ini satu bab tentang keharusan mandi apabila orang masuk Islam. Warabtil asiri aidan fil masjid, dan mengikat akan tawanan juga di masjid. Mengikat akan tawanan di masjid. Wa kana syarihun, dan adalah sangat jelas. Ya'murul garima, dia memerintah agar para pembangkang itu yuhbasa ila syariatil masjid, supaya dia itu ditahan ila syariatil masjid, kepada para tawanan-tawanan di masjid. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, qala haddatsana Laits, telah bercerita kepada kami oleh Laits, qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Sa'id, telah bercerita kepada kami oleh Sa'id bin Abi Sa'id, sami'a Abu Hurairah, ia telah mendengarkan Abu Hurairah, qala ba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan kibala Najdin, yaitu akan kuda menuju arah Najd. Fajaat birajulin min Bani Hanifata, maka datang dia dengan seorang laki-laki dari Hanifah. Yuqalu lahu Sumamah bin Asal. Nama daripada laki-laki Bani Hanifah itu adalah Sumamah bin Asal bin Usal. Ya, Sumamah bin Usal. Parabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Maka mereka mengikat akan Sumamah bin Asal itu bersama para tawanan dari tawanan-tawanan masjid. Fakharaja ilai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala itlaqu tumamatan, itlaqu tumamatan, buka Sumamah, lepaskan Sumamah, lepaskan dia. Pantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid, maka dia pun pergi menuju sebuah pohon kurma yang dekat dari masjid. Pagtasala, lalu dia mandi. Tsumma dakhala al-masjid, lalu dia masuk ke dalam masjid. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ia tamu masjid senikmat Islam. Ia mandi pun sebelum Islam. Ia mandi dulu ante tamu Islam. Ia mandi dulu ante tamu masjid. Berarti mandi adalah untuk bersih diri. Dalam bahasa cerita, ia nyertu diri, tersertu. Karena ia musyrikin Sumamah dari kalangan Bani Hanifah, ia musyrikin. Maka ialah dengan membaik dalil para ulama-ulama fikih untuk memasukkan salah sopok daripada mandi sunat adalah
mandi sunat tema Islam. Cuma kadang-kadang mandi dan setelah tema Islam sini paran. Lagu sebenarnya deh mandi dulu antena tema Islam. Mandi dulu antena lima syahadat. Mandi dulu antena lima syahadat. Ya cara ente atur si Rasulullah SAW. Sehingga dengan caranya dengan bertobat pun sekenuan juga masih mandi dulu. Dan ini para ini mandi sunat taubat. Mandi taubat. Dengan cara bertobat ini Allah berarti akan menerima kembali kehadiran daripada panjang nasi bertobat. Maka Sumamah sebagai salah satu tawanan si non muslim lalu menganut agama Islam. Sebelum menganut agama Islam terlebih dahulu ya disuruh mandi. Qala al-muhaddits rahimallahu taala babul khaymati fil masjidi lil maradi wa ghairihi. Ini suatu bab pada membicarakan menaruh kemah di masjid untuk orang sakit dan yang lain daripada orang sakit. Kemah, kemah ya, kemah. Kadang-kadang terbuat daripada kain parasut. Kadang-kadang terbuat daripada kulit merak. Kemah-kemah sipinan seperti raja lain. Kebanyakan daripada kulit-kulit macan. Termasuk si pasangan Iskandar Zulkarnain. Termasuk isi Ibrahim bin Adham. Kemah terbuat dari kulit lalu terdesain sangat-sangat indah dan mewah. Di dalam surga pun ada disebut masalah kemah. Cuma bahan daripada kemah surga dia ada marak tali bumi. Nah, mendirikan kemah di masjid khusus untuk dengan sakit ada mola terjanguk. Haddatsana Zakaria telah bercerita kami oleh Zakaria bin Yahya daripada Yahya. Qala haddatsana Abdullah telah bercerita kami oleh Abdullah bin Numair. Ana daripada Numair qala haddatsana Hisham telah bercerita kami oleh Hisham an Abi daripada bapaknya Aisyah daripada Aisyah qala usiba Sa'dun yaumal khandaki bil akhali. Usiba ditimpa Sa'dun akan saat yaumal khandaki pada waktu perang Khandak bil akhal yaitu pada akhal pada raban Nabi sallallahu alaihi wasallam khemata maka mendirikan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan khemah fil masjid di masjid liyaudahu agar dia menjengoknya mingkaribin daripada tempat dekat. Palam yar'uhum maka dia tidak memperhatikan mereka. Artinya dia tidak perlu pandang kebanyakan dengan para sahabat. Si utama yang dengan si sakit ni anti molah dengan janguk ia. Wa fil masjid khaymatun min bani Ighfar dan di masjid ada sebuah kemah daripada Bani Ghifar. Illa damma yasilu ilaihim kecuali darah mengalir kepada mereka. Ini kan darah para syuhada. Darah para syuhada mengalir di masjid. Lagu darah syuhada. Walaupun dia masih hidup. Faqalu maka mereka berkata, ya ahlal khemah, hai penghuni khemah, hai penghuni khemah ni. Ma hadzal ladzi yatina? Apa ini yang mendatangi kami? Min kibalikum daripada hadapan kalian. Darah apa singelek sidal daripada datang. Fa idza Sa'dun maka tiba-tiba saat ya'du jurhuhu yaitu ya'du jurhuhu yaitu semakin merengkak membekak jurhu lukanya dimaan dengan darah artinya semakin becek semakin nyugulang darah pamata fiha maka meninggallah saat itu di dalam kemah yang ada di masjid. Ini adalah menunjukkan bahwa mengenai kemah untuk dengan sakit di masjid berarti ia dengan tahu bahwa masjid di zaman Rasulullah untuk segala macam tempat jadi ruang gawat darurat masjid menahan para masjid
menyusun strategi perang di masjid karena malas bro di Manara. Padahal Madinah wajari sebuah negara. Sebuah negara. Rasulullah ndek nak menjadi presiden, ndek jadi raja, lagu jadi nabi. Nah, lalu setelah Rasulullah meninggal dunia lah antena Arab sebut khalifah. Nabi memang nabi wajari gelar, ndek jadi bapak guru, dia nak jadi dosen, dia nak jadi panglima perang, dia nak jenderal, dia nak jadi presiden. Walaupun memang selapuknya ya memang arah di Rasulullah SAW. Guru ya, presiden ya, raja ya. Aku enggak nak gelar isi paling tinggi pasti Rasulullah adalah al-abdu, ialah kedudukan sebagai seorang hamba. Nah inilah ya tentang masalah terjadi di zaman Rasulullah SAW, mulai dengan masalah boleh menjadikan masjid sebagai tempat untuk menjelaskan tentang haram berbisnis khamar, sampai kepada membangun kemah masjid untuk dengan sakit. Qala babu idkhalil ba'ir fil masjidi lil illati wallahu alam bisawab lil masjid.